Halo sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar sahabat luar biasa? Halo Bapak Apen Supendi dari Bogor, atau Ibu Maulina Sewu Utara Lampung, Ibu Fadelah Purnama. Semuanya saya harap dalam keadaan sehat bersama keluarga dan juga dalam keadaan bahagia hari ini. Oke, baik sahabat. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan dua sahabat saya, yaitu Bapak Lukman Baihaqi dan Mbak Weni Safitri Espandia. Beliau berdua akan berbicara tentang bagaimana menjadi ayah yang adaptif gitu ya di sini bagi putra-putri di rumah, dan Mbak Weni Espandia akan menguatkan untuk membangun family will be menarik kan, karena ini adalah kebutuhan dasar selama kita berkeluarga bersama anak atau suami istri tercinta di rumah, dan tentunya akan jadi pelajaran yang berbeda, pengalaman yang akan di-sharing pada siang ini. Nah, saat ini telah hadir nih di studio kita Mbak Weni. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yuli, senang sekali bisa bertemu siang ini ya. Iya, udah lama banget ya Mbak Weni, kita nggak Iya, betul ngobrol. Ibu. Terakhir kita ada meeting di Jogja, Mbak Weni bergabungnya Iya, daring. daring ya, karena sudah pandemi waktu itu ya Bu ya. Ya, kita ini juga sama ini, kita membatas-batasi, tapi juga tidak bisa kita terus-terusan membatasi gitu ya. Jadi Iya, ya kita betul. menyesuaikan juga melihat kondisi. Oke, Mbak Weni, siang ini Iya. akan menyampaikan materi terkait bagaimana membangun well-being di keluarga gitu ya. Nah, ini sekaligus nanti juga menguatkan apa yang terjadi di keluarganya Mas Lukman Baihaqi gitu ya. Kayaknya seru banget gitu. Nggak semua keluarga bisa beradaptasi dengan cepat seperti keluarganya Mas Lukman gitu ya. Nah, mungkin Mbak Weni nanti bisa sharing dengan sahabat luar biasa. Silakan Mbak Weni, waktunya 30 menit ya. Nanti 5 menit sebelumnya saya akan muncul di studio kembali. Baik, terima kasih Ibu Yuli. Selamat siang sahabat semua. Alhamdulillah senang sekali bahwa siang hari ini kita bisa berjumpa. Nah, jadi kita tadi sudah mendengarkan ya apa yang disampaikan oleh Bapak Lukman tentang ayah adaptif. Jadi sebetulnya kalau tadi mendengarkan paparan dari Pak Lukman, ini sepertinya asik sekali ya, bahwa justru masa pandemi ini ternyata bisa membuat keluarga ini menjadi lebih dekat satu sama lain ya. Kemudian bisa banyak sekali yang dipelajari bersama-sama. Dan pada akhirnya meskipun situasi pandemi yang banyak orang bilang, aduh jadi bosen, jadi nggak bisa kemana-mana, akhirnya jadi stres dan sebagainya, ternyata bisa jadi ada hikmah lain. Ada hikmah yang ternyata bisa membuat satu keluarga itu menjadi lebih erat, ya. Kemudian juga lebih banyak waktu bersama-sama dan pada akhirnya mudah-mudahan merasa lebih bahagia, ya. Nah, jadi di paparan kali ini saya ingin menguatkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Lukman dan sebetulnya bagaimana ya caranya supaya pada akhirnya well-being atau rasa sejahtera dalam keluarga itu bisa terbentuk. Dan para ayah, para ibu, siapapun orang dewasa yang ada di rumah itu bisa membantu menciptakan terbentuknya rasa sejahtera ini, well-being ini dalam keluarga. Sehingga seluruh anggota keluarga nanti akan bisa bersama-sama menjalani situasi ini menjadi lebih adaptif dan pada akhirnya menjadi tangguh dan lebih bahagia. Baik, mungkin slide yang pertama. Nah, ini ya. Jadi kenapa sih kok pada akhirnya kita menyasar ke bahasan mengenai keluarga? Karena memang keluarga itu adalah satu unit terkecil yang sangat penting. Apa yang terjadi dalam keluarga itu nanti akan membentuk anak, akan membawa semua anggota keluarga itu menjadi lebih baik atau sebaliknya seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang keluarga
itu kita harus ingat bahwa sebetulnya unit keluarga ini bukan sesuatu yang sepele, bukan sesuatu yang main-main, melainkan sangat penting karena sekali lagi apa yang terjadi dalam keluarga itu akan membawa seseorang bagaimana nanti perilakunya, bagaimana pencapaiannya di luar sana, begitu ya. Jadi terbayang betapa pentingnya unsur keluarga ini. Slide berikutnya. Nah, ini tadi ya, well-being keluarga itu apa sih? Ternyata ini adalah rasa sejahtera dalam seluruh anggota keluarga. Jadi, ini mencakup kesehatan fisik dan mental, kebahagiaan, dan keharmonisan antar anggota keluarga. Tadi Pak Lukman sudah sampaikan ya, situasi pandemi ternyata tidak membuat Pak Lukman, istrinya maupun anak-anaknya ini jadi tidak bahagia. Justru dengan adanya pandemi, mereka ternyata bisa semakin erat, semakin banyak ide-ide kreatif yang muncul. Dan insya Allah kalau ini terjadi, ada kebahagiaan dalam keluarga. Karena semakin dekat, semakin erat, jadi semakin harmonislah keluarga tersebut. Tapi bagaimana caranya ya supaya well-being keluarga ini bisa terbentuk? Ya, oke, baik, slide berikutnya. Nah, ada beberapa hal yang sebelum kita sampai bagaimana caranya, dan terutama di masa pandemi ini, itu bisa tercapai tentang well-being keluarga. Nanti kita akan bahas dulu tentang kesiapan menikah. Jadi ini kita flashback lagi, atau mungkin juga kalau ada di sini yang merencanakan pernikahan, bagaimana ya supaya nanti bisa membentuk keluarga yang bahagia, yang sejahtera. Nah, langkah pertama ini adalah kita lakukan kesiapan dalam pernikahan dulu. Ya, jadi apa hal-hal yang perlu kita lakukan saat akan menikah. Kemudian setelah menikah, tentunya sudah menjadi pasangan, bagaimana supaya kita menjadi happy couple, menjadi pasangan yang berbahagia. Ini anak-anak ceritanya belum ada gitu ya. Jadi habis menikah, terus kemudian menjadi pasangan, apa sih ciri-cirinya supaya kita sebagai pasangan ini bahagia? Nah, setelah anak-anak muncul, bagaimana relasi hubungan antar anggota keluarga? Ya, bagaimana satu sama lain nanti saling berinteraksi, saling menguatkan, sehingga akhirnya keluarga itu menjadi tangguh dan kukuh. Ya, nah kalau ada ketangguhan dan kekukuhan dalam keluarga, disinilah mudah-mudahan rasa sejahtera atau well-being family itu ya, keluarga yang bahagia itu, yang well-beingnya baik, disinilah juga akan muncul. Baik, kita mulai yang pertama dulu ya, tentang kesiapan menikah. Baik, slide berikutnya. Nah, ini ya sahabat-sahabat semua yang biasanya ya kita lihat atau kita alami sendiri mungkin ya waktu kita menikah dulu, mau menikah dulu ya. Jadi setelah ada rencana untuk menikah, yang biasanya kita lakukan itu kan repot pikir undangannya ya. Kita mau cetak di mana, siapa aja yang mau diundang, acaranya nanti di mana ya, terus kemudian bagaimana nanti kostumnya, bajunya, cateringnya bagaimana, mau di gedung atau di rumah atau di tempat mana gitu ya. Ini sebetulnya kerepotan-kerepotan yang biasanya terjadi. Padahal ini sebetulnya hanyalah sifatnya seremonial ya, nggak berlangsung lama. Ada hal-hal yang jauh lebih penting daripada kerepotan-kerepotan ini. Saya bilangnya kerepotan ya, karena rasanya waktu itu kok ribet sekali ya mau menikah, bahkan tidak jarang bisa memicu konflik ya antar pasangan yang mau menikah atau dengan keluarga besarnya. Nah, konflik di awal inilah yang nanti juga sedikit banyak bisa memicu konflik-konflik di masa-masa yang akan datang. Padahal ya ini yang diperlukan. Pertama, persiapan mental dulu. Apakah kita sudah siap untuk menikah? Apakah kita sudah siap untuk, mungkin kalau dulu ya saya masih sering main-main misalnya ya, nggak ada tanggung jawab yang lebih besar kecuali ya diri saya sendiri dan mungkin saya sebagai anak. Tapi sudah siapkah memikul tanggung jawab yang besar? Katanya ya nggak cukup kalau hanya cinta saja ya, karena itu semua nanti bisa berakhir ya, bisa berubah. Tapi sekarang secara mental apakah kita sudah cukup matang, cukup dewasa untuk masuk ke jenjang yang namanya keluarga ini unit yang sangat penting tadi ya. Persiapan mental dulu. Jadi kalau misalnya masih suka main-main, masih rasanya aduh saya nggak mau ribet nih, harus ada tanggung jawab yang lain. Nah, itu mungkin harus pikir-pikir lagi, sudah siap belum untuk menikah begitu ya. Persiapan keilmuan. Sudah siapkah kita
secara ilmu bahwa kalau nanti menjadi ayah atau menjadi ibu itu harusnya bagaimana. Nggak ada sekolah untuk parenting. Sekolah mendidik anak itu nggak ada. Tapi kita harus sedikit banyak tahu juga ya kalau nanti ternyata kita mau punya anak, apa yang harus dilakukan. Ketika hamil, apa yang nanti dilakukan oleh ibu maupun oleh ayah untuk terlibat. Apa nanti yang harus dilakukan untuk menjaga gizi lebih sehat. Apa yang dilakukan untuk nanti menjaga supaya keuangannya tetap stabil, bagaimana menyelesaikan konflik, itu semua ada ilmunya sebetulnya ya. Kita bisa mendapatkannya secara tidak formal, kita baca, kita mendengar, dan seterusnya. Persiapan fisik harus sehat, ya. Jadi para ibu nanti akan hamil dan akan melahirkan. Para ayah pun juga tidak kalah penting kesehatannya, karena akan menyumbang juga kan untuk anak yang akan dilahirkan oleh ibu. Jadi secara fisik harus siap ya. Kalau tadi di awal mental, sekarang fisiknya juga harus siap. Makan makanan yang bergizi ya, karena apa yang nanti dibawa oleh anak ya, itu tergantung juga bagaimana sebetulnya kesiapan fisik dari ayah dan ibu. Anak lahir akan sehat dari ayah dan ibu yang juga sehat. Ya, persiapan finansial. Nah, oke, mungkin pada akhirnya keluarga besar meminta, ayo harus ada seremonial dan sebagainya. Tapi nanti setelah seremonialnya itu selesai, pesta pernikahannya selesai, kita masih cukup punya uang nggak begitu ya untuk membangun keluarga dan seterusnya. Jadi persiapan finansial kita juga harus rencanakan bagaimana pekerjaannya, bagaimana nanti kalau ada kesulitan keuangan. Sekarang belum punya tabungan, oke lah masih susah sama-sama misalnya. Tapi bagaimana nanti kita akan mengelola keuangan dan mempersiapkan ketika anak lahir dan nanti butuh pendidikan dan sebagainya. Ya, jadi ini hal yang sebetulnya diperlukan. Oke, yang berikut. Oke, sekarang ceritanya sudah menikah nih ya, sudah menikah, kita harus berupaya untuk menjadi happy couple dulu. Ya, slide berikutnya, bagaimana ya caranya? Nah ya, jadi kebahagiaan antar pasangan ini ternyata perlu diperjuangkan. Kalau lagi masa bulan madu ya, tahun pertama belum ada anak, masih bulan-bulan pertama, wah itu masih manis banget ya. Tapi begitu nanti pernikahan semakin lama semakin berjalan, kemudian masalah-masalah mulai timbul. Nah kembali tadi, kalau pasangannya belum siap ya, atau kita sendiri sebagai pasangan belum siap, itu konflik akan semakin banyak muncul. Dan kita semakin bingung bagaimana nanti menyelesaikan konflik-konflik ini. Ya, jadi antar pasangan ini sebetulnya kebahagiaan ini perlu dicapai, perlu diperjuangkan. Kalau misalnya semakin lama kita merasa aduh sebagai pasangan kok semakin nggak bahagia rasanya, harus diselesaikan konflik ini. Karena ketika sudah menikah itu dunia akan sangat beda ya ketika belum menikah dulu. Ya, tentunya banyak sekali nanti masalah yang timbul yang harus diselesaikan sama-sama sebagai pasangan. Jadi kebahagiaan sebagai pasangan perlu terus diupayakan dan bahkan diperjuangkan. Nah, jadi di sini ya, kalau pasangannya nanti kita dengan pasangan itu berbahagia, insya Allah kita bisa membentuk keluarga yang berbahagia juga. Di mana anak-anak kita pun akan bahagia. Hari-hari itu bisa kita jalani dengan asik, dengan enak ya. Ada situasi pandemi seperti ini, seperti yang tadi Pak Lukman sudah sampaikan, kalau ternyata kita dengan pasangan berbahagia, itu lebih mudah untuk beradaptasi. Lebih mudah untuk membawa seluruh anggota keluarga menjadi bahagia juga karena mampu beradaptasi. Ya, oke, slide berikutnya. Ini ya, ada penelitian. Ini sebetulnya kita percaya nggak percaya, tapi hasil penelitiannya bilang seperti itu. Jadi ada ahli yang namanya Gottman ini, dia ini bisa tahu gitu ya, pernikahan ini akan berhasil, atau mungkin akan bertahan tapi dengan susah payah, atau jangan-jangan dalam beberapa bulan lagi ini sudah nggak bertahan ini pernikahannya. Ya, nah jadi ada 7 prinsip yang dia bilang ini yang harus diingat, harus diupayakan, diperjuangkan oleh pasangan supaya pernikahan itu nanti akan berhasil dan akhirnya ya selalu menjadi happy couple tadi ya. Jadi peta cinta. Kita perlu sekali tahu banyak tentang pasangan, bukannya karena kita curiga ya, karena kita nggak percaya, bukan. Tapi semakin kita tahu, semakin kita juga bisa menyesuaikan diri dengan mudah. Kita akan gampang ya untuk menyesuaikan diri kalau kita tahu apa sih yang nggak disukai oleh pasangan kita. Siapa sih lingkup pertemanannya dia? Kira-kira kita bisa masuk nggak
kalau lingkup pertemanan dia seperti itu, kira-kira cocok nggak dengan saya? Karena saya juga perlu mengenal teman-teman dari pasangan saya. Ya, itu yang namanya peta cinta, di mana kita mencari tahu, menggali lebih banyak tentang pasangan kita. Ya. Nah, yang kedua adalah memelihara kekaguman. Dulu waktu pertama ketemu rasanya semuanya cantik, semuanya ganteng gitu ya. Tapi semakin lama kita semakin lihat, aduh, kok pasangan saya sudah nggak seganteng dulu. Aduh, semakin tua ya, semakin rasanya tuh bosen deh liatnya. Jangan ya, kita harus terus pelihara kekaguman kita, rasa sayang kita, rasa cinta kita pada pasangan kita. Ya, sulit mungkin ya. Nah, inilah kalau kita paham masing-masing yang menjaga diri supaya bagaimana ya, supaya kita bisa selalu tampil enak gitu di hadapan pasangan. Jangan mentang-mentang sudah lama menikah misalnya, sudahlah sembarangan saja gitu ya. Kita dengan wajah cemberut ya, dengan pakaian yang tidak rapi, mau tidak mau itu nanti akan berpengaruh terhadap poin kedua ini. Lalu yang ketiga, kita perlu selalu menjalin pertemanan dengan pasangan kita. Kalau kita sama-sama dengan teman kita kan nggak mungkin kita ngomong dengan kasar ya, mengkritik dengan seenaknya. Ini sama juga, kita anggap pasangan kita itu teman yang harus kita hargai, kita perlakukan dengan baik. Kemudian saling mempengaruhi. Jadi kita nggak bisa egois, pokoknya maunya kita, tapi kita harus bersedia dipengaruhi oleh pasangan, dan pasangan pun juga harus bersedia juga ada pengaruh dari kita ya, sehingga pada akhirnya nanti ada kesepakatan jika ada hal-hal yang ternyata berbeda sekali. Oke, slide berikutnya. Nah, memecahkan masalah ya ini perlu sekali, jangan sampai ada masalah yang dipendam nanti 5 tahun kemudian diungkit-ungkit lagi. Ini sangat nggak asik ya, nggak enak begitu ya. Jadi harus setiap ada masalah itu segera diselesaikan. Kalau ada jalan buntu, misalnya benar-benar prinsip sudah berbeda. Nah, kalau mau tetap menjadi happy couple, pernikahan ini selamat, atasi jalan buntu itu. Kembali lagi ke prinsip yang sebelumnya, harus ada dicapai kesepakatan, jalan tengah. Mungkin ada satu pasangan yang merasa, aduh ya udahlah kali ini saya berkorban, saya mengalah lebih banyak. Nanti di sisi yang lain, pada masalah yang lain, pasangan kita yang seperti itu. Ya. Nah, pada akhirnya kita bisa menciptakan makna dalam hubungan kita, karena kita bisa selalu saling berbagi. Oke, slide berikutnya. Nah, ini adalah dari Gottman ya, katanya tadi ketujuh prinsip dari yang tadi kita membentuk love map itu ya, peta cinta itu, sampai tadi kita saling membagi makna dengan pasangan kita. Tapi di samping itu semua sebetulnya ada dua hal penting, yaitu trust, rasa percaya, dan juga komitmen ya, di mana ya kita mempunyai rasa percaya pada pasangan kita, kemudian kita juga punya komitmen ya untuk menjaga bahwa kita sekarang sebagai pasangan yang menikah, sehingga hal-hal yang bisa merusak pernikahan ini ya kita jaga baik-baik supaya tidak terjadi. Slide berikutnya. Nah, ini ya, kemudian ada hal-hal di mana pernikahan itu dikatakan berkualitas. Bagaimana sih caranya ya untuk tadi supaya kita selalu berbahagia dengan pasangan, dan ini nanti akan berpengaruh terhadap anak-anak kita. Kita perlu punya kemampuan komunikasi yang baik, yang positif, yang nggak selalu menyalahkan ya, yang enak bicaranya. Dulu waktu baru nikah mungkin kita punya panggilan-panggilan sayang, pelihara teruslah sampai pernikahan sudah ke tahun ke-20, tahun ke-30. Komunikasi perlu selalu baik. Jangan mentang-mentang sudah lama menikah, terus kita bicara seenaknya, kasar dengan pasangan misalnya ya. Ini nanti kualitas pernikahannya akan turun. Fleksibel. Nah, ini tadi terkait dengan ayah yang adaptif tadi ya. Jadi kalau misalnya sekarang mau tidak mau kita dari rumah, seluruh anggota keluarga berkumpul, ya kita harus fleksibel untuk bisa mengatur jam kerja, mengatur jam kebersamaan dengan anak. Nggak bisa, pokoknya ini kan jam kerja, ya saya pokoknya nggak mau urusin yang lain. Saya maunya sekarang menyelesaikan pekerjaan saya. Nggak bisa. Ya, ini demi seluruh anggota keluarga ini bisa nyaman, ya harus fleksibel. Ya, baik ayah maupun ibu. Kedekatan dengan pasangan ini yang biasanya semakin hilang ketika usia perkawinan semakin berjalan, semakin munculnya anak-anak, ini kita makin nggak dekat dengan pasangan. Padahal ini tetap harus dijaga, ya. Jadi harus ada waktu-waktu yang kita upayakan, ya. Tadi kita perjuangkan, karena pernikahan itu memang butuh perjuangan.
Di awalnya oke, manis rasanya, bahagia selama-lamanya gitu ya ketika baru menikah, tapi ternyata ini harus diperjuangkan supaya kita tetap dekat dengan pasangan, supaya tetap cocok gitu ya. Nah, ini kecocokan kepribadian. Ada hal-hal yang mungkin waktu kita baru menikah itu karena saking berbeda dengan pasangan jadi menarik ya. Aduh, saya itu senangnya tuh kan ini ya sendirian aja ya, senang di kamar aja, tapi pasangan saya itu banyak temennya. Kayaknya menarik sekali ya kepribadian seperti itu, kita jadi suka dengan pasangan. Tapi setelah menikah bisa jadi hal itu jadi mengganggu. Misalnya, loh ini kan hari Sabtu, tapi kenapa ayah kok malah jalan-jalan sama temennya? Nah kan gitu ya, saking mungkin si suami ini tipe yang gaul, sementara istrinya tipe rumahan. Kalau sudah menikah, ini harus diperjuangkan bagaimana masing-masing ayah maupun ibu ini bisa saling toleransi dan saling berpikir juga, hari apa sih yang hari bersama keluarga, hari apa sih yang masih bisa bergaul dengan teman-teman, dan apakah itu sesuatu yang memang urgent, lebih urgent keluarga atau teman. Ini yang akhirnya nanti perlu menjadi bahan pemikiran agar bisa saling bertoleransi. Nah, kemudian kemampuan untuk menyelesaikan konflik. Kadang-kadang kalau tadi saking sudah nggak cocok, banyak masalah, akhirnya banyak konflik kan. Bisa diselesaikan nggak secara terbuka? Masing-masing punya kemampuan yang baik nggak untuk memecahkan masalahnya? Jadi kalau ada konflik, misalnya, sudahlah saya mau pulang aja ke rumah orang tua saya. Apakah seperti itu? Wah, bisa-bisa nanti masalah akan semakin banyak timbul, ya. Kemudian terkait dengan relasi seksual ini juga penting. Jadi mungkin slide berikutnya belum selesai. Kalau misalnya kita secara emosi dekat dengan pasangan, tentu juga ada relasi seksual yang baik. Tapi kalaupun tidak, sebetulnya afeksi, kedekatan ya, bahwa kita masih saling sapa setiap hari, masih saling bicara, masih saling mau dekat-dekat gitu ya, dalam satu rumah, tapi ada yang kalau pokoknya suaminya di depan, saya berarti harus di belakang, saking sudah nggak nyaman lagi untuk berdekatan. Ini juga sesuatu yang bahaya dan bisa menurunkan kualitas pernikahan. Hal yang lain, slide berikutnya, ada aspek yang kita perlu perhatikan juga, yaitu kemampuan memecahkan masalah ekonomi. Nah, ini krusial sekali ya. Ya, rezeki itu sebetulnya kan memang katanya Tuhan yang atur. Iya, ya, tapi sebetulnya kok ada gitu ya, orang yang kita lihatnya lebih pas-pasan dari kita, tapi kenapa tetap bahagia aja, baik-baik saja. Ini tergantung bagaimana kita bisa mengatasi, mengatur ya, kemudian mencari jalan agar ya masalah ekonomi ini tidak menghambat kesejahteraan di keluarga. Jadi kemampuan mengelola ekonomi ini menjadi sangat penting ya. Dan ini juga harus dilakukan bersama-sama, yang namanya sudah menjadi keluarga, ya harus ada kesepakatan, harus ada pembicaraan ya. Pemanfaatan waktu luang. Setelah menjadi keluarga, apakah semuanya selalu bersama-sama? Jadi saya nggak boleh misalnya punya aktivitas sendiri harus bersama keluarga, tidak juga ya. Jadi sebagai pasangan dulu ya, ada kalanya suami punya aktivitas sendiri, ada kalanya istri punya aktivitas sendiri. Tapi ada kalanya suami dan istri ini ya memang harus bersama-sama, meluangkan waktu untuk bersama-sama. Jadi pemanfaatan waktu luang ini perlu diatur sebaik-baiknya. Ada waktu untuk istri, ada waktu untuk suami sendiri, ada waktu yang bersama-sama. Ini perlu ya, karena masing-masing individu ini kan berbeda sebetulnya. Mereka harus bertumbuh kembang sendiri-sendiri juga, tapi tetap dalam satu kesatuan keluarga. Ya, sehingga pemanfaatan waktu luang di mana masing-masing punya me time ini masih tetap sangat perlu. Lalu perlu dukungan dari keluarga besar dan teman, ya. Jadi ketika kita menikah, mau tidak mau kita juga harus berinteraksi dengan keluarga besar dari pasangan kita. Ini kita perlu punya dukungan. Tapi bagaimana kalau ternyata dukungan ini justru malah tidak terjadi? Malah kadang-kadang ada keluarga-keluarga di mana keluarga besarnya malah membuat ikatan pernikahan ini semakin lemah. Nah, ini juga perlu diwaspadai. Jadi, kalau ternyata keluarga besar dan teman ini mendukung, ayo, kita memang butuh itu. Tapi kalau ternyata malah merusak pernikahan, ini kita perlu waspada, karena bisa jadi nanti malah membuat keluarga kita tidak sehat. Lalu ini poin yang penting sekali tentang spiritualisme dan keimanan ya. Jadi dalam keluarga itu sangat perlu ada value atau nilai-nilai yang dimiliki ya, sehingga masing-masing anggota keluarga itu pada nantinya menjadi punya pondasi yang kokoh. Oke, slide berikutnya. Ya, kita bicara tentang kualitas pernikahan. Kenapa kok penting? Karena
kalau kualitas pernikahan ini baik, ini nanti ada pengaruhnya bagaimana cara kita mengasuh anak, dan kemudian bagaimana pada akhirnya setiap anggota keluarga ini bisa mencapai potensinya yang maksimal, ya. Jadi kalau misalnya keluarga kita ini tidak bahagia misalnya, ya, kemudian juga kualitas yang nggak baik, bagaimana anak-anak bisa belajar dengan tenang, bagaimana suami karirnya nanti bisa bagus, bagaimana nanti istri juga bisa sejahtera di rumah, ya. Nanti dia kalau nggak bahagia, ya nggak bisa mendampingi anak-anak juga. Jadi sangat-sangat penting ya untuk kualitas pernikahan ini dulu antara suami dan istri. Sehingga pada akhirnya kebahagiaan tadi ya, well-being dari seluruh anggota keluarga ini bisa tercapai. Slide berikutnya. Nah, kita bahas tentang relasi antar anggota keluarga. Tadi kan tentang suami dan istri ya, bagaimana kualitas pernikahan itu harus baik. Nah, untuk relasi orang tua dan anak, tadi Pak Lukman sudah banyak berikan contoh-contoh ya. Jadi memang perlu ya adanya kehangatan, anak merasa aman karena tidak dimarah-marahin, nggak disalah-salahkan. Orang tua percaya pada anak ya. Jadi jangan sedikit-sedikit misalnya anak sedang main gadget gitu ya, kita lihatnya pegang gawai gitu. Terus kita langsung marah, padahal mungkin dia sedang mencari suatu informasi dari sekolah misalnya. Cara bicara kita jadi memang perlu sekali dijaga supaya anak tidak merasa bahwa dia tidak dipercaya. Kemudian ada afeksi-afeksi yang positif. Jadi ini maksudnya misalnya anak melakukan satu kesalahan, ya kita nggak marah, tapi kita bilang, ayo adik misalnya ya, kamu bisa lebih baik lagi kok. Ayo usaha coba lagi ya. Itu contoh afeksi positif, kita beri pujian, beri dukungan, ada sentuhan-sentuhan terhadap anak, ada kegiatan-kegiatan bersama anak ya. Nah, kemudian kita tanggap apa yang menjadi kebutuhan anak. Kadang misalnya anak berdiam diri di kamar karena kita sibuk ya, kita juga kurang peduli. Padahal jangan-jangan anak nggak bisa bicara, tapi dia berdiam di kamar itu sebetulnya butuh sekali kehadiran kita dan kita tanya ada apa dengan dia. Ya, jadi tolong di sini perlu sekali diperhatikan bagaimana sih relasi orang tua dan anak yang baik ini. Ya, memang sih dipengaruhi oleh banyak hal bersifat unik. Terus kemudian ada ya anak-anak yang rasanya kita lebih nyaman gitu ya berinteraksi dengan anak kita yang A daripada anak kita yang B misalnya. Tapi anak merasa loh ya sahabat sekalian ya. Jadi ada anak-anak yang memang, aduh rasanya saya sulit untuk kasih tahu dia karena bantah terus. Ini akhirnya timbal balik ya, orang tua jadi kesel, jadi mungkin akhirnya aduh saya udahlah ngasih tahu si kakak aja karena lebih enak dikasih tahu adiknya, terserahlah begitu ya. Tapi anak akan merasa nanti ya. Jadi tolong orang tua menyadari ini, anak itu unik dan memang dengan karakternya masing-masing bisa jadi mempengaruhi bagaimana orang tua juga bicara berkomunikasi pada anak. Ya, dan yang penting sekali orang tua itu menyampaikan harapan, tapi tidak dengan cara yang menekan. Ya, ada yang seperti kaset rusak katanya ya, ini dibilang terus bahwa nanti kamu harus jadi anak yang begini, harus begitu, harus begini. Yang lebih penting adalah apa sih aktivitas-aktivitas dalam keseharian yang bisa mendukung harapan orang tua. Kalau misalnya orang tua ingin anaknya berprestasi di sekolah misalnya ya berarti orang tua itu juga sediakanlah waktu untuk menunjukkan bahwa orang tua itu care, orang tua itu peduli dengan apa yang dilakukan anak. Apa sih yang menjadi kesulitan anak? Jangan misalnya anak pulang sekolah, gimana nilainya berapa tadi? Bukan itu, tapi tanyakanlah hari-harinya bagaimana di sekolah. Buatlah aktivitas-aktivitas yang sambil bisa menjadi bahan pembelajaran juga bagi anak. Ya. Oke, jadi nanti apa yang diharapkan orang tua, apa yang menjadi keinginan orang tua akan tercermin dalam bagaimana orang tua mengasuh anak. Dan hubungan orang tua dan anak ini pada akhirnya akan menentukan bagaimana anak berkembang, bagaimana anak itu tumbuh. Ya, kalau relasinya baik antara anak dan orang tua, insya Allah anak pun akan berkembang dengan baik. Oke, slide berikutnya. Nah, ini yang tidak kalah penting. Adalah poin-poin yang perlu dilakukan untuk anak ya. Jadi ini sudah banyak tadi dicontohkan oleh Pak Lukman ya, betapa harus anak punya lingkungan yang aman ya. Kemudian dilatih kemandiriannya, kreativitasnya, ada kegiatan bersama-sama dan anak itu dipercaya, merasa dipercaya jika dia diberikan bantuan sesuai dengan kebutuhannya.
Kalau anak ternyata gagal melakukan kesalahan, ya kita dukung gitu ya untuk dia membuat sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi kita tidak mengulang-ulang, tuh kan waktu itu sih kamu salah, tuh kan waktu itu sih ya. Jadi tidak membesarkan kegagalan. Dan ayah dan ibu perlu bekerja sama. Oke, slide berikutnya. Makanya tadi keterlibatan ayah jadi penting sekali ya. Oke, nah ini yang hal lain adalah relasi antar saudara. Ini yang nanti menentukan bagaimana kualitas dalam keluarga yang akan mendukung kesejahteraan keluarga. Memang akan beda kalau jumlah saudaranya sedikit atau banyak ya. Jadi kadang-kadang saya kagum juga dengan orang tua zaman dulu ya, itu nenek saya bisa punya 10 anak, 12 anak, itu saya nggak terbayang bagaimana ya mendampinginya satu sama lain ya. Dan alhasil memang akhirnya kakak bertanggung jawab terhadap adik di bawahnya, bukan orang tua lagi, karena tidak mungkin orang tua betul-betul mendampingi ke-12, ke-13 anaknya kan. Beda dengan zaman sekarang. Anaknya ya ada yang 1, 2, 3 gitu ya, paling banyak 4. Jadi ini mempengaruhi sekali relasi antar saudara dan antar orang tua dengan anak. Nah, dalam relasi antar saudara ini seringkali ada konflik-konflik ya. Dan di sini anak bisa belajar bagaimana menyelesaikan konflik. Jadi banyak keuntungan sebetulnya ketika anak bisa menjalin relasi antar saudara dengan baik. Ya, bagaimana cara menyelesaikan konflik, mengungkapkan emosi, bagaimana cara berteman satu sama lain antar saudara ini banyak yang dipelajari kalau anak itu berelasi dengan saudara di dalam satu rumah. Nah, makanya ini perlu diperhatikan bagaimana supaya relasi antar saudara ini juga positif. Mereka misalnya tidak saling bermusuhan, tidak saling bersaing. Ya, oke, slide berikutnya. Kita bicara tentang poin terakhir adalah tentang kekukuhan dan ketangguhan keluarga. Karena di sini family well-being ada di sini. Ya. Jadi kalau slide berikutnya, kalau kita bicara tentang keluarga yang kukuh, ya, nah ini nanti ada kaitannya dengan well-being tadi, ya, kesejahteraan dalam keluarga. Karena ada kualitas-kualitas yang baik antar pasangan, antar orang tua dengan anak, atau antar saudara, ya, dalam keluarga. Nah, kalau keluarga ini sudah kukuh, tentunya dia akan tangguh. Sebagai contoh dalam situasi pandemi ini, dia tetap bisa adaptif. Bukannya misalnya menjadi saling stres dalam keluarga, ya, terus kemudian jadi banyak tekanan, saling tidak dekat, tapi justru adanya pandemi seperti contohnya saat ini membuat keluarga tersebut bisa tangguh. Ya, jadi justru banyak kendala kalau semuanya ini sudah merasa aman, nyaman, dan sejahtera, keluarga ini bisa sama-sama menjalani situasi yang tidak ideal, yang tidak enak. Slide berikutnya, ada 3 poin utama sebetulnya ya pembentuk ketangguhan keluarga. Pertama, tentunya tadi keyakinan dalam keluarga, value sebagai pondasi. Ada pengaturan-pengaturan dalam keluarga, bagaimana berelasi yang baik, bagaimana ada hal-hal yang boleh dan tidak boleh. Ada pengaturan lah yang baik sekali dalam keluarga, dan tentunya ini harus didukung oleh komunikasi yang enak juga. Ya, komunikasi yang positif antar suami istri, antar orang tua dan anak, maupun antar saudara. Nah, kemudian yang terakhir, slide berikutnya, ya. Jadi perlu sekali kekukuhan dan ketangguhan keluarga yang pada akhirnya membentuk well-being keluarga, karena ini akan berdampak positif bagi seluruh anggota keluarga, terutama anak. Dan ketangguhan keluarga ini membuat anggota keluarga lebih sehat mental dan pada akhirnya terhindar dari masalah sosial dan kesehatan. Baik, saya rasa itu semua ya apa yang bisa saya sampaikan. Ada satu quotes ya, jadi bahwa memang keluarga itu sangat penting. Semua orang butuh keluarga, dan untuk bertumbuh kembang yang sehat, keluargalah yang bisa membantu. Baik, sekian itu yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Weni pencerahannya. Ini sahabat luar biasa, banyak yang komen merasa tercerahkan gitu. Dan merasa, wah, saya dapat modal baru. Saya dapat ilmu baru untuk membuat keluarga saya untuk menjadi lebih harmonis gitu ya. Dan ini menarik sekali karena mungkin tidak terpikirkan oleh kita. Memang betul, tidak ada ya kita itu sarjana pendidikan keluarga gitu ya, atau sarjana menjadi orang tua, itu tidak ada gitu ya, atau
persiapan pernikahan biasanya dihandle oleh dinas-dinas atau Kementerian Agama biasanya begitu, tetapi tidak ada yang khusus untuk membahas bagaimana menjadi pasangan atau couple atau orang tua gitu ya, itu harus seperti apa. Dan ini benar-benar bisa membantu para sahabat untuk kembali melihat gitu ya. Dan ini ada beberapa yang sudah mulai bertanya dan sedikit curhat Mbak Weni. Nanti kita akan diskusikan sama-sama. Oke, baik sahabat luar biasa. Menyenangkan sekali ya kita dapat ilmu baru sore ini. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab dan beberapa pertanyaan ini terus masuk dan sudah dituliskan oleh para sahabat. Saya hadirkan kembali Mas Lukman. Ya. Kita akan masuk sesi tanya jawab, tapi saya ini lebih suka ini seperti diskusi bersama ya dengan Mbak Weni dan Mas Lukman. Nanti boleh silahkan kalau ingin menambahkan gitu ya. Nah, saya akan menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah dari para sahabat dan mungkin bisa dibantu oleh Mbak Weni dan Mas Lukman ya. Oke, yang pertama ini adalah dari Ibu Susan dari TK Dharma Wanita Sukorejo. Kemudian juga ini berhubungan dengan tadi satu lagi Ibu Mariam Trisnasari gitu ya. Jadi ini anak-anak yang sering bergantung pada gadget. Nah, bergantung pada gadget sehingga kemudian juga sering menonton YouTube gitu ya. Itu atau mungkin bersama dengan teman-temannya gitu. Dan itu akhirnya merubah perilaku anak gitu ya, menjadi kasar, mungkin meniru ya yang apa yang dia tonton gitu ya, atau meniru temannya, atau dia menjadi sangat tergantung dengan gadget gitu. Nah, ini bagaimana mengatasi anak-anak yang semacam ini gitu ya, supaya mereka itu kembali gitu ya, istilahnya tidak berperilaku kasar dan sebagainya. Mungkin siapa dulu yang akan mengomentari masalah ini, silahkan. Mbak Weni? Ya. Oke, ya Bu Yuli. Iya, jadi anak-anak yang bergantung pada gadget ya, senang nonton YouTube dan ya pada akhirnya ada perilaku yang berubah. Ya, jadi sebetulnya pertama gitu saya mau sampaikan bahwa anak-anak ini memang pasti mereka ada perubahan di setiap tahap perkembangannya. Yang tadi banyak orang tua bilang, dulu anak saya itu manis sekali, nurut banget. Tapi kok setelah mereka beranjak menjadi remaja, perilakunya sangat jauh berbeda. Ada apa sih begitu ya? Nah, di satu sisi orang tua memang perlu menyadari bahwa ketika anak semakin besar, dia memang perlu semakin lepas dari orang tua dan pada akhirnya ada masa-masa di mana dia tuh lebih memilih teman daripada orang tua, itu ada terutama di masa remaja ya. Jadi memang pertemanan itu menjadi isu utama kalau di masa remaja. Nah, makanya disinilah orang tua mulai melihat, kok dulu dia dekat sekali sama saya, tapi sekarang kok jadi berbeda sekali. Apa-apa teman, apa-apa gitu ya, yang didengar adalah teman. Tapi mungkin saya juga bisa sampaikan di sini, anak itu lebih banyak di rumah sebetulnya bersama orang tua sebelum dia masuk ke masa remaja. Masa remaja kan biasanya di usia 9 tahun, begitu ya, 10 tahun. Nah, dari kecil bersama orang tua. Disinilah pentingnya bagaimana orang tua itu membiasakan anak, ya saya bilangnya begitu ya, karena ya anak itu sebetulnya akan menjadi seperti apa perilakunya itu ya karena terbentuk begitu. Apa ya oke lah gitu ya. Ya apa yang dia terima saat ini itu yang akan membentuk dia. Sehingga kalau dari awal gitu kan orang tua memang sudah memperbanyak kedekatan dengan anak. Jadi attachment-nya kuat ya. Anak itu walaupun nanti ada saat-saat di mana dia merasa aku pokoknya mau sama temanku, tetap rindu untuk pulang ke rumah, tetap rindu untuk cerita dengan orang tuanya. Selalu terbayang-bayang, ini saya alami waktu itu anak saya dengan sukacita sekali, aku mau pergi Bun 2 minggu, ini ada acara sekolah gitu kan, kita camp gitu, memang acara sekolah, aku pokoknya asik nih, aku nggak ada di rumah ya. Oke gitu kan, saya dengan berat hati sebetulnya gitu kan, karena aduh 2 minggu nggak ketemu, orang tua nggak bisa jenguk. Tapi ternyata baru berapa hari dia sudah telepon, aku inget biasanya sekarang kan ayah bunda lagi duduk-duduk ya gitu di ruang tamu. Biasanya jam segini kita lagi ngobrol bareng ya sebelum tidur. Nah jadi momen-momen itu ternyata terbawa terus gitu, sampai kapanpun. Sehingga kalau memang dari awal kita sudah biasakan adanya kedekatan, aktivitas bersama-sama
dalam keluarga ya, betapa relasi itu tadi baik antar orang tua, antar saudara. Betapa ketika anak itu sekarang intens dengan gadget, dia ada batasnya gitu. Akan ada waktu di mana dia tahu rules yang ada tepat hal-hal itu yang dia rindukan sebenarnya ya. Iya, Itu terjadi itu betul. ke anak saya. Waktu anak Oh, saya iya. usia SMP itu biasa ya, udah mulai kenal-kenal teman gitu ya. Nah, dia mulai pengen pergi dengan teman gitu ya. Oke, silahkan gitu ya. Walaupun sebelumnya saya mungkin membiasakan kalau misalnya jalan-jalan ke mall atau mungkin mau jalan-jalan weekend apa dengan saya gitu ya. Saya selalu menghadirkan ya memang kan kondisinya berbeda ya, jalan dengan orang tua dengan jalan dengan teman gitu. Tetapi ada hal-hal yang membuat itu anak saya merasa bonding gitu ya. Nah, Iya. ketika dia jalan dengan teman di tempat yang mungkin dia juga biasa jalan dengan saya, dia merasakan perbedaan itu. Dan ketika saya tanya lagi, dia pulang-pulang, ternyata beda ya, kayaknya enakan jalan sama bunda ya seperti itu. Jadi ada hal-hal yang begitu. Nah mungkin Pak Lukman bisa share nih, apa ada hal-hal yang mungkin juga bisa membuat anak-anak Pak Lukman itu tidak terus-terusan di depan laptop atau tidak terus-terusan bermain gadget atau mungkin terpengaruh dengan apa yang ditonton. Ya, ya memang anak saya masih kecil ya, jadi kalau saya lihat sih masih belum bisa menyimpulkan. Tapi saya tuh pernah nanya ke peserta workshop waktu di Prakardus bahwa yang udah ibu-ibu bapak-bapak tentunya ya. Saya tanya apa yang paling diingat ketika masih kecil sama orang tuanya. Hampir 100% lah, hampir semua workshop menanyakan adalah ketika yang dilakukan bersama, bukan hadiah yang dia berikan, orang tua berikan, atau bukan apa yang ditonton, tapi apa yang dilakukan bersama itu ternyata lebih melekat gitu di mereka. Jadi memang tadi di paparan juga kan ada interaksi orang tua dan anak. Menurut saya itu yang saya hati-hati sekali lah gitu. Saya nggak bisa bilang ini terbaik karena anak saya masih kecil ya, jadi nggak tahu hasilnya nanti gimana. Tapi saya selalu membuat interaksi orang tua dan anak itu yang terbaik, saya hati-hati banget. Terus mengenai YouTube itu kita ada ininya, ada walaupun secara non formal ya, maksudnya saya nggak formal nyuruh, tapi saya bilang tadi YouTube-nya tentang apa. Jadi usahakan dia bisa menceritakan kembali apa yang dia tonton. Artinya kalau dia nonton sesuatu yang nggak bagus, itu dia akan kesulitan menceritakan. Akhirnya dia mencari yang bagus-bagus gitu. Ketika saya nanya habis nonton, saya tanya tentang apa memangnya gitu. Nah terus itu satu. Yang kedua saya lihat historinya. Itu memang proaktif dari orang tua. Memang saya lihat historinya dia nonton apa aja. Pernah satu kali dia melakukan kesalahan kecil. Jadi dia hapus tuh historinya. Terus saya ketahuan itu hukumannya 1 minggu. Bukan hapus historinya, tapi dia install game. Di saat dia harusnya nonton YouTube. Jadi jatah nonton YouTube dia pakai buat install game, habis selesai dia uninstall lagi, dan itu ketahuan. Dan itu hukumannya adalah no gadget selama hampir 2 minggu lah, seminggu lebih gitu. Itu benar-benar dijalankan. Dan jadi dia tahu dulu konsepnya bahwa itu tuh berbohong itu salah. Kepercayaan itu penting seperti yang Ibu bilang. Tapi saya tuh juga tidak mungkin menjauhkan anak-anak dari gadget sih, intinya itu. Saya tidak bisa menjauhkan anak-anak dari gadget, tapi saya cuma porsinya aja, bahwa apa yang ada di kepala mereka tuh isinya cuma kita aja gitu. Jadi walaupun dia YouTube, habis itu saya tanya, kamu tadi nonton YouTube tentang apa? Ceritanya apa? Sampai istri saya itu tahu karakter, ada tokoh kartun namanya Attack of Titan. Itu film kartun 5 season, satu seasonnya berapa? 16 episode kalau nggak salah. Jadi ada puluhan episode itu istri saya hafal ininya, tokoh karakternya itu, dalam rangka supaya ketika dia selesai itu kita ngobrol. Jadi yang diingat adalah ngobrolnya justru. Jadi filmnya itu bisa nonton film apa aja, tapi habis itu kita bakal ngobrolin apa yang dia tonton. Ya, kayak itu tadi menarik dia, banget itu. Jadi anak-anak bisa membahas bersama orang tuanya apa yang sebenarnya dia tonton gitu ya. Iya, dia nonton YouTube tentang belajar 3D sculpturing gitu. Akhirnya dia endingnya adalah nanya ke ayah mau dibikinin rumah seperti apa. Jadi ujungnya ada kebiasaan kayak ritual bahwa habis nonton adalah cerita gitu. Kadang ceritanya nggak langsung, malamnya sebelum tidur baru ceritanya gitu. Jadi habit itu yang saya gunakan. Ya. Itu repeating habit yang menurut saya bagus banget ya Mbak Weni ya.
Jadi itu betul. juga sering saya lakukan dulu waktu anak saya masih kecil gitu ya. Saya membiasakan ada ritual sebelum tidur gitu ya. Ritual sebelum tidur itu bukan cuman membacakan dongeng atau cerita gitu, tetapi juga mengulang kejadian hari itu apa gitu ya terhadap diri dia, dan dia setelah dia bercerita saya selalu menanyakan kamu punya ungkapan perasaan apa gitu ya. Jadi apakah dia senang dengan kejadian ini tapi dia mungkin sedih dengan kejadian yang lain, itu saya lakukan setiap malam. Nah itu saya baru rasakan ketika dia sudah mulai remaja. Itu saya lakukan memang jauh ya. Jadi waktu anak saya masih mulai dari umur setahun itu saya sudah mulai membiasakan hal itu. Nah, ketika remaja itu biasanya yang katanya gitu ya, anak remaja itu mulai tertutup, nggak mau cerita, maunya sama temen aja gitu ya. Alhamdulillah itu tidak terjadi ke saya. Jadi apa-apa kalau pengen cerita selalu ke bundanya dulu gitu ya. Jadi itu menjadi salah satu kontrol yang saya tanam mulai dia kecil dan saya menuainya ketika dia sudah dewasa gitu. Dan itu luar biasa sekali karena apa? Bukan berarti apa ya, tetapi artinya kejujuran itu akan terbentuk dengan sendirinya ketika kita mulai membiasakan itu tadi yang kata Mbak Weni ya. Iya, betul Ibu. Jadi memang untuk nanti soal gadget, gawai, itu kan ada macam-macam pendampingan ya. Ada orang tua yang pokoknya langsung nggak boleh gitu kan, ditarik gadgetnya dan seterusnya. Tapi ada yang memang mendampinginya itu dengan cara komunikasi. Jadi apa yang boleh dan tidak boleh, terus apa yang nanti bisa dibahas dari apa yang ditonton. Nah, sebaiknya memang yang seperti inilah gitu ya, sehingga kita bisa menanamkan nilai-nilai juga pada anak, membiasakan anak berkomunikasi. Dan sebetulnya komunikasi ini bisa dibilang menjadi kunci penting, kunci utama begitu. Bagaimana kita bisa selalu attach dengan anak, bagaimana pada akhirnya ada hal-hal yang menarik dari menarik di luar sana gitu ya, pada diri menurut anak ya. Tapi kalau kita sudah membiasakan kedekatan dengan anak, membiasakan pola komunikasi yang baik, terus kemudian tahu bagaimana cara mendampingi anak, itu ya insya Allah seperti apapun nanti anak mencoba-coba mungkin ya, atau berusaha untuk terpengaruh dengan temannya ya secara sadar maupun tidak, ini bisa kita tarik kembali. Jadi betul yang tadi Bu Yuli bilang, menuainya nanti begitu, tapi memang harus dipupuk sejak awal sekali. Iya, betul. Ya, baik, kita beralih ke pertanyaan teman kita ini ya, sahabat kita, Ibu Nurul Atikah Khotib nih ya. Jadi beliau menyatakan bahwa tidak semua ayah itu seperti ayah Lukman gitu ya, ayah Kardus gitu. Gimana caranya ya ngajak para ayah ini supaya sadar mau ikut terlibat di dalam pendidikan anaknya gitu, mau terlibat, mau bonding dengan anaknya gitu ya. Nah, ini ada sahabat kita juga yang punya salah satu trik gitu ya, namanya Ibu Husnah Lutfia. Jadi mereka punya komitmen setiap hari Sabtu Minggu itu adalah hari ayah gitu, karena mungkin suaminya bekerja dari Senin sampai Jumat gitu ya. Jadi Sabtu Minggu itu hari ayah. Maksudnya hari ayah itu apa? Jadi hari itu ayah melakukan pekerjaan rumah tangga, mengasuh anak, bermain, berkomunikasi dengan anak pada hari Sabtu Minggu. Sementara ibu akan membantu seperlunya gitu ya. Jadi yang menjadi maskotnya itu ceritanya ayah gitu pada Sabtu Minggu. Nah, ini mungkin gimana Mbak Weni mungkin bisa ngasih penjelasan. Ya, sekarang yang penting ayahnya tadi keberatan nggak? Pokoknya tiap hari Sabtu misalnya gitu ya, hanya hari Sabtu semua pekerjaan rumah tangga, ngurus anak dan sebagainya itu di ayah gitu kan. Jangan-jangan ada ayah-ayah yang merasa, aduh Senin sampai Jumat saya udah capek, sekarang Sabtu, dan jadi terpaksa begitu. Nah, kembali lagi sebetulnya pada kesepakatan dan komunikasi. Apa nggak lebih baik jika dalam keseharian, jadi nggak hanya khusus hari Sabtu, karena nanti ayah-ayah kan juga bisa bilang, loh ini kan masih hari Senin, udah saya nggak mau deh, ini masih urusan ibu, saya nanti hari Sabtu. Jadi berbalik ya. Begitu bisa ya. Iya, karena janjiannya hanya hari Sabtu, itu yang hari ayah. Nah, kayaknya lebih baik kalau sebetulnya nggak harus tunggu-tunggu hari Sabtu, hari Minggu, tapi sejak awal begitu. Nah, ini yang halo? Ya, halo. Terdengar, Bu? Ya,
Terdengar Mbak Weni suaranya? Ya, masih terdengar Mbak Weni? Ya. Ya, Nah, terdengar. ya, ya. Jadi alangkah baiknya jika sebetulnya ayah ini terlibat bahkan sejak anaknya belum lahir sih Ibu. Jadi makanya kan katanya ada keterlibatan ayah saat anak masih di kandungan. Itu sebetulnya sama-sama belajar sih antara ayah dan ibu ini untuk menjadi orang tua. Tapi disitulah sebetulnya bonding terhadap anak, terhadap keluarga yang nanti akan terbentuk itu sudah dimulai. Dan ini sebetulnya kembali lagi pada komunikasi. Makanya tadi di awal ketika akan menikah, alangkah baiknya ya, ini juga sedikit-sedikit sudah mulai dibahas. Nanti kira-kira kalau kita punya anak akan seperti apa ya pengasuhannya gitu. Dulu saya sama suami janjian dulu tuh. Nanti gimana kita ada nggak sih hari khusus atau setiap hari gitu dengan cara yang ya masing-masing pasangan yang punya bahasanya sendiri ya. Jadi kalau bisa setiap hari lah Ibu. Jangan Iya. khusus-khusus. Mungkin Mas Lukman punya pengalaman di rumah bagaimana kalau dengan istri sebenarnya? Nih apa komprominya gimana? Nggak pernah nggak pernah ya sebenarnya ada kata-kata janjian atau apa, tapi apa ya keterlibatan aja gitu. Kayak misalnya betulin keran rusak, itu kan kerjaan saya. Itu kan otomatis gitu, dan itu setiap hari ada aja gitu di rumah gitu. Kayak ngepel itu saya, nyuci piring itu istri gitu kan. Nah akhirnya nanti anak-anak pun begitu juga, begitu ada yang komputer rusak manggilnya ayah. Jadi setiap hari itu adalah porsinya, jadi nggak harus Senin atau Sabtu keterlibatan, ada aja setiap hari yang memang porsinya beda-beda gitu. Ketika soal masakan pasti nanya ke ibunya, atau nanya tentang pelajaran susah tuh ke ibunya. Nanti kalau udah nggak bisa mentok, udah ke ayah aja. Jadi setiap hari itu ada. Jadi keterlibatan itu memang penting, dan apapun Jadi, kita bukan coba pembagian ya, tapi apa ya yang perlu keterlibatan. ditangani sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Bahkan Jadi ini, mungkin ini saya jualan kardus gitu ya, itu bagian ngasih ke kurir itu anak-anak. Karena kan udah dibungkus semua sama istri, saya udah ngorderin semuanya, ngiklan semuanya, dibungkus semua sama istri, nanti yang ngasih ke kurir kan kurirnya datang, itu yang ngasih anak. Kayak gitu tiap hari. Jadi semua dilibatkan gitu ya. Iya, diajak terlibat aja gitu. Kalau Ya, dibagi-bagi takutnya bingung. berarti ini anak-anak nggak ada yang komplain ya Mas Lukman ya? Mereka nggak tahu komplain itu apa, Bu. Oke, berarti memang kayaknya Mas Lukman dan istri itu tidak pernah komplainan di depan anak, sehingga anak nggak ngerti apa itu komplain gitu ya. Ya ada sih, tapi kan bentuknya bukan komplain gitu. Ini kenapa begini gitu. Kita aja yang pekakan empati tadi ya. Kita aja empati, oh mereka tuh sedang komplain gitu. Tapi kita nggak pernah melabel itu sebagai komplain. Bisa jadi ya memang begitu step yang harus dia lewati gitu. Ya, mungkin ini Mbak Weni, ini ada yang bertanya ini, bagaimana ya caranya ini membuat pasangan itu menjadi tertarik lagi gitu ya sama kita dan mau membantu pekerjaan. Ini ibu-ibu yang bertanya gitu ya, dan mau membantu pekerjaan di rumah gitu ya. Kayak tadi Mas Lukman kan ya sudah ini ada yang perlu, oke ini bagian saya yang ini mengambil peran gitu ya. Ada yang seperti Mas Lukman mungkin langsung aktif mengambil peran gitu. Tapi ini mungkin sepertinya kondisinya si suami tidak gitu ya. Jadi ini mungkin ada saran Mbak Weni bagaimana atau mungkin bagaimana mengupayakan kondisi ini? Ya, baik. Saya jadi teringat ini ya, Bu Yuli. Jadi ini hasil penelitian juga. Apa sih yang membuat yang menjadi kebutuhan suami sebetulnya gitu ya, ketika suami berada di rumah? Mungkin nanti Pak Lukman kayaknya yang perlu ini ya, perlu mengkonfirmasi. Bener nggak nih? Iya. Jadi katanya yang pertama jelas gitu ya. Sudah ada komitmen gitu bahwa oke sekarang kita berkeluarga, saya sebagai suami, sebagai ayah ya, ini ibu gitu ya sebagai istri. Nah, tapi sebetulnya ketika sampai di rumah, misalnya suami bekerja di luar gitu ya, atau ya di rumah tapi dengan pekerjaannya, tetap ada kebutuhan untuk rasa aman, rasa nyaman di rumah. Nah, jadi mungkin nih para ibu perlu diperhatikan lagi bagaimana gaya komunikasi. Nah, balik-balik ke komunikasi tadi. Kita ingin sekali gitu ya, suami itu bantuin lah gitu ya, terlibatlah gitu dengan anak-anak. Tapi bagaimana cara mengkomunikasikannya?
Jadi bisa jadi dari istri bisa aja ya gitu ya proaktif gitu untuk sedikit cerita. Tapi ceritanya itu bukan yang keluh kesah terus karena nanti lama-lama suami juga bete gitu kan. Setiap kali Kesel ketemu gitu dengan ya. istri yang didengar, iya. Ini ngeluh terus gitu kan. Ngeluh Kapan terus senangnya gitu ya. Betul. Nanti pasti asosiasinya akhirnya istri adalah keluhan begitu kan. Nah ini yang membuat nanti juga jadinya nggak asik lagi hubungan. Tapi mungkin istri hanya bersifat menceritakan tadinya dari situ dulu. Jadi pelan-pelan memang kalau suami sudah terbiasa untuk tidak terlibat. Oke, menceritakan bagaimana kondisi anak, bagaimana kondisi rumah. Baru nanti setelah suami terbiasa nih, ya dalam tanda kutip dilapori, tapi dengan cara yang enak dan asik tadi, itu mungkin istri juga bisa menyampaikan harapannya. Ya kayaknya sekarang anak-anak sudah semakin besar, lebih butuh deh kalau ayah itu ada juga tuh di rumah. Sekali-sekali ya kita bareng-bareng. Nah ketika bareng-bareng pun karena tadi ayah belum terbiasa, mungkin porsi lebih banyak ibu gitu. Jadi ayah mungkin masih belum tahu. Banyak ayah yang mungkin kalau kayak Pak Lukman sudah secara naluriah bisa terlibat begitu. Tapi saya tahu juga banyak ayah yang bingung justru kalau sama anak terus saya harus ngapain. Karena tadi kan nggak ada sekolah jadi ayah, sekolah jadi ibu ya gitu ya. Nah jadi disinilah mungkin peran istri yang untuk memberi model dulu gitu, memberi contoh dulu. Ini loh kalau lagi bersama anak begini yang dilakukan. Ketika ayah sudah merasa nyaman, mudah-mudahan nanti kalau istrinya nggak ada pun dia tahu harus melakukan apa. Jadi saya tuh teringat ini pengalaman saya pribadi dulu, suami saya itu juga bukan yang dengan sendirinya bisa terlibat, tapi sekarang justru setiap malam itu dia bikin cemilan untuk anak-anak gitu kan. Dia yang lebih banyak mengantar anak-anak dan itu berproses setelah berbelas tahun kami menikah baru begitu itu akhirnya dengan sendirinya dan sekarang malah lebih banyak suami yang terlibat. Nah tapi itu tadi memang berproses dan dengan cara yang baik juga, tidak memaksa seperti itu. Iya, gimana Pak Lukman? Benar ya tadi hasil penelitiannya? Iya mungkin seperti itu ya. Kayak saya baca buku Atomic Habit itu ya. Kalau kita itu push up sekali push up itu sehari 100 kali, kita akan kapok dan besoknya nggak mau push up lagi. Tapi kalau kita tuh sehari satu aja, itu kita merasa bangga bahwa oh satu bisa gitu. Nah mungkin itu yang istri saya lakukan ke saya walaupun saya nggak sadar ya. Dia tuh sering ngasih bahwa ini nih ayah yang bisa nih. Jadi kayak bangga gitu saya ngerjainnya gitu. Ini nih ayah nih bisa nih gitu. Istri saya tuh suka gitu ngomongnya. Jadi saya tuh ngerjainnya dengan kayak jadi kan suami itu pengen jadi signifikan ya, pengen di keluarga itu pengen dianggap gitu kan. Itu saya tuh pinter lah kayak gitu-gitu kebetulan ya. Jadi ini nih ayah nih yang bisa nih betulin AC kayak gini nih. Padahal saya juga belum bisa, cuma karena digituin, jadi saya pengen belajar gitu. Jadi akhirnya termotivasi nih ya, aduknya harus bisa gitu ya. Iya kayak gitu, kurang lebih gitu. Terus anak-anak ini kalau kayak gini nih, ayah nih yang jago main game gitu kan. Padahal saya juga nggak tahu, akhirnya saya ngasih dampingin dia main game. Padahal ya sebenarnya sebelumnya nggak tahu gitu. Kayak gitu sambil belajar jadi, juga akhirnya gitu ya. Iya, bisa aja gitu memerintah tapi bentuknya tuh pujian gitu. Ini ayah nih yang jago gitu. Itu tadi berarti cara komunikasinya enak ini ya. Iya, komunikasinya cara komunikasinya ini kan jalan gitu ya. Jalan, nggak nyuruh, tapi sebetulnya itu harapan gitu kan. Harapannya ayo dong gitu ya suami saya melakukan ini, tapi caranya. Nah, ini yang penting sekali memang. Ya, ini mungkin para ibu-ibu perlu belajar bagaimana berkomunikasi, meminta suami untuk mengerjakan sesuatu, tetapi tidak menyuruh dan akhirnya jalan dengan sendirinya ya. Malah malu kalau nggak jalan, karena udah dibilang jago kan. Di depan anak-anak udah dibilang jago. Jadi nggak bisa pun belajar dulu ya Lukman ya. Iya, dan anak-anak berharap gitu ya sejago apa gitu ya. Iya, betul. Oke, ya ini ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Solihil Abad ini ya. Jadi mempertanyakan begini, ada juga yang satunya lagi gitu ya. Jadi ketika kondisi perekonomian keluarga itu kurang menguntungkan, terutama di masa pandemi ini, gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya mempertahankan kesejahteraan keluarga itu tadi, gitu. Dan kemudian menangani anak, gitu ya, karena akhirnya orang tua, mungkin kedua orang tua jadi sibuk bekerja, dan anak itu menjadi sedikit terlantar, gitu ya, jadi tidak terurus dan sulit, gitu, menemukan waktu untuk bonding, gitu. Nah, itu gimana kira-kira? Mungkin ada pengalaman, silahkan Mbak Weni atau Pak Lukman.
Iya, jadi mungkin kalau dari saya begini, tadi sudah disampaikan tentang finansial ya. Memang ada kalanya kita tidak selalu mulus gitu ya. Kita sudah merencanakan, sudah siap sebetulnya secara finansial dari segi pendidikan. Kita tahu bahwa nanti kita mungkin untuk bekerja seperti ini ketika membangun keluarga. Tapi di tengah jalan kita tidak pernah tahu kan. Nah, jadi disinilah sebetulnya bagaimana pasangan ini suami dan istri saling mendukung. Jadi ada misalnya ketika suami terpuruk, istri malah marah-marah misalnya. Atau ada sebaliknya, suami menganggap istri saya bisa, ya udahlah. Jadi akhirnya istri merasa loh kok jadinya semua di pundak saya, ada yang seperti itu. Disinilah lagi-lagi komunikasi itu penting dan kemudian masing-masing punya komitmen sebetulnya, punya rasa tanggung jawab. Misalnya suami, sebetulnya suami misalnya kan yang menjadi pencari nafkah utama, tapi di saat ini situasi tidak memungkinkan, tidak ada salahnya istri juga ikut membantu. Sejauh itu saling dikomunikasikan dan semuanya merasa nyaman, saling mendukung. Ya, dan intinya harus dikoordinasikan ya, bagaimana dengan kondisi rumah. Betul, iya. Sehingga ketika suami istri sama-sama sibuk bekerja, tetap ada pembagian yang baik. Kapan misalnya ini tanggung jawab suami saat ini karena istrinya belum pulang atau sedang bekerja, kapan nanti akhirnya gantian suami yang bekerja, sekarang istri yang gantian lagi menangani anak. Jadi kalau tadi saling bekerja sama, ya komunikasi. Ya, ini mungkin perlu dipahami ya para pasangan ini ya, keluarga suami istri, bahwa yang mengkondisikan kondisi suasana dan kestabilan kesejahteraan yang ada di rumah itu adalah orang tua ya, ayah dan ibu. Nggak mungkin kan kalau saya tiba-tiba ikut menstabilkan kondisi rumah bapak dan ibu gitu ya, atau mungkin Mas Lukman tiba-tiba datang gitu kan, oke, sekarang bagian saya untuk stabilisator gitu kan, tidak mungkin gitu ya. Jadi ini mungkin yang perlu dipahami oleh sahabat, bahwa kembali lagi bahwa koordinasi antara suami dan istri itu sangat diperlukan gitu ya. Tidak bisa kemudian salah satu egois dan sebagainya. Ya memang perlu duduk bersama dan kemudian kembali mereview kembali ya Mbak Weni ya. Sebenarnya kita berumah tangga, membangun keluarga, ada anak-anak, kita inginnya seperti apa, dan itu hanya bisa dicapai apabila memang semua komponen dalam keluarga itu saling bekerja sama, termasuk anak tadi ya, termasuk anak gitu ya, melakukan hal yang kecil itu perlu dipuji, perlu dibesarkan hatinya, mendorong seperti tadi, bukan menyuruh, tetapi membawa ke situasi di mana jadi harus bisa kayak Mas Lukman gitu ya, atau mengkondisikan sesuatu karena memang semuanya memang harus dibangun bersama-sama gitu ya Mbak Wini ya. Iya. Ya. Ya, Mas Lukman, mungkin ada yang mau disampaikan kepada sahabat luar biasa sebelum kita closing? Apa ya? Jadi dari semua ini kan tadi di awal tuh saya menemukan prosesnya itu macam-macam kata-katanya ya. Ada acceptance, ada bersyukur, ada ikhlas. Kalau di perusahaan itu ada check up, itu namanya pakai metode SWOT, itu ternyata juga bisa, bahwa intinya kita tahu potensi kita apa dan tahu potensi pasangan kita seperti apa dan tahu potensi anak-anak kita seperti apa. SWOT ya, strength, kekuatan, weakness, terus opportunity sama threat. Jadi kekuatan kita apa, terus kelemahan kita apa, opportunity kita apa, terus ancaman yang kita bakal hadapi itu apa. Jadi saling mengenal, nanti ya komunikasinya jadi lebih enak. Ada hal yang, oh ya sudah memang dia seperti itu, nggak usah kita bahas. Toh dengan dibahas keluarga tidak menjadi lebih baik gitu, ya sudah gitu. Gitu kayak istri saya tuh lebih disiplin daripada saya, ya sudah gitu, nggak apa-apa gitu. Saya kalau ngelipet baju lebih lama daripada istri saya, ya sudah, bukan berarti saya harus kursus ngelipet baju gitu. Ya udah, diterima saja gitu. Bukan berarti kemudian berlomba-lomba menjadi siapa yang terbaik ya. Itu yang mungkin perlu dihindari. Iya, jadi intinya menerima untuk menciptakan komunikasi yang lebih baik untuk mencapai goal bersama. Iya. Ya, oke. Terima kasih banyak Mas Lukman. Mbak Weni, mungkin ada yang mau dipesankan untuk keluarga-keluarga sahabat luar biasa? Oke. Jadi kalau dari saya mungkin selalu ingat tentang komitmen ketika membentuk keluarga.
apa sih sebetulnya tujuan membentuk keluarga. Sehingga jika nanti ada hambatan, kemudian ada kesulitan di tengah perjalanan pernikahan, ini kita bisa selalu mengingat tujuan awal. Nah, ditambah dengan komunikasi yang baik, jadi apapun nanti yang menjadi masalah, ini bisa diselesaikan dengan secara baik-baik juga. Yang penting masing-masing sudah punya komitmen dan punya keinginan untuk selalu beradaptasi. Begitu, Ibu. Iya, terima kasih banyak ini. Wah, sahabat luar biasa, tentu senang sekali mendengarkan materi siang ini ya, sampai sore. Ini asik terus nih kalau kita lanjutin diskusinya. Tapi ini teman-teman dan teman-teman panitia nanti harus menyampaikan materi untuk menutup acara. Terima kasih sekali Mbak Weni, Mas Lukman sudah bersedia untuk sama-sama kita berdiskusi kecil untuk membangun keluarga lebih baik di Sahabat Luar Biasa. Mungkin lain kesempatan kita bisa ketemu lagi ya, mudah-mudahan masih ada waktu kita nanti untuk bersama-sama dan mudah-mudahan kita punya momen-momen lain yang bisa di-sharingkan kepada sahabat luar biasa. Terima kasih, mohon izin saya akan melanjutkan untuk penyelesaian administrasi. Baik, sahabat luar biasa, bagaimana menyenangkan dapat ilmu baru dan coba diterapkan ya. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan apabila kita berkomunikasi dengan baik dan juga kita saling menerima apapun yang ada di sekitar kita dan kemudian kita mengkondisikan sesuai dengan apa yang kita mampu.